Lidah buaya banyak manfaat, tapi waspadai bahayanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Kalau dengar kata lidah buaya, pasti langsung kebayang tanaman yang gampang banget ya kita temuin di sekitar kita, di rumah kita mungkin ya, di mana-mana. Nah teman-teman ya, daunnya ini tebal dan punya gel bening di dalamnya. Nah tanaman ini itu udah terkenal banget ya dari zaman dulu, dipakai buat macam-macam ya, mulai dari untuk rambut, kulit, sampai untuk kesehatan. Nah tapi seberapa jauh sih kamu tahu manfaat asli dan juga bahaya yang tersembunyi dari lidah buaya ini? Nah jangan sampai ya niatnya sehat malah bikin masalah ya, kan ini kan nggak bagus juga ya. Nah di video kali ini kita akan kupas tuntas dua sisi dari lidah buaya yang multifungsi ini ya, mulai dari manfaatnya yang luar biasa dan juga hal-hal yang perlu kita waspadai. Tonton sampai habis. Kita kenalan dulu sama lidah buaya. Jadi bagian yang paling sering kita manfaatkan adalah gel bening yang ada di dalam daunnya. Nah, gel ini kaya banget ya akan beberapa senyawa, mulai dari vitamin ya, A, C, E, B12, kemudian mineral ya, kalsium ada, magnesium juga, zinc, nah atau asam amino ya, kemudian enzim, dan yang paling penting adalah antioksidan serta senyawa antiinflamasi ataupun anti peradangan yang ada di lidah buaya. Nah, ada beberapa manfaat nih lidah buaya yang sudah terbukti dan sering digunakan untuk kesehatan dan untuk kecantikan. Yang pertama, menenangkan kulit terbakar dan iritasi. Nah, ini mungkin manfaat yang paling terkenal dari gel lidah buaya. Sangat ampuh untuk meredakan kulit yang terbakar ya, karena sinar matahari atau ruam atau iritasi ringan. Nah, sensasi dingin dan sifat antiinflamasi ini bantu mempercepat penyembuhan. Yang kedua, melembabkan kulit dan rambut. Nah, lidah buaya adalah pelembab alami yang hebat, teman-teman. Dia bisa melembabkan kulit ya tanpa membuatnya lengket atau berminyak, dan juga sangat baik untuk melembabkan rambut dan juga kulit kepala yang mengurangi ketumbe serta bikin rambut lebih berkilau. Yang ketiga, membantu penyembuhan luka. Nah, jadi gel lidah buaya ini bisa membantu mempercepat proses penyembuhan luka sayat ringan ya, luka bakar ataupun lecet. Nah, dia bisa merangsang pertumbuhan sel kulit baru dan mengurangi peradangan. Yang keempat, menyehatkan pencernaan. Nah, tapi ini hati-hati teman ya. Jadi kalau seandainya nggak cocok ataupun dikonsumsi terlalu sering, ini juga nggak bagus ya, karena ada penelitian terbaru ya, itu ada respon negatifnya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau dikonsumsi ya dalam bentuk jus ataupun suplemen ya, ini bisa membantu meredakan sembelit ya, karena efek laksatifnya ataupun efek pencaharnya. Jadi dia pencahar ringan. Nah, dia juga bisa membantu menenangkan iritasi pada saluran pencernaan ya, kayak asam lambung. Nah, tapi harus hati-hati ya. Nanti teman-teman ini kita bahas bahayanya di bagian berikutnya. Yang kelima, kaya akan antioksidan. Jadi lidah buaya ini mengandung banyak antioksidan. Kemudian ini bisa melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, sehingga bisa bantu mencegah penyakit kronis dan penuaan dini. Yang keenam, potensi menurunkan gula darah. Beberapa penelitian awal yaitu menunjukkan kalau lidah buaya ini bisa bantu nurunin gula darah pada penderita prediabetes atau diabetes tipe 2. Tapi masih diperlukan penelitian lebih lanjut ya pada manusia, dan juga nggak bisa gantiin obat intinya. Nah, kemudian teman-teman ya, bahaya ataupun hal yang perlu diwaspadai dari lidah buaya. Meskipun tadi kita lihat manfaatnya banyak, tapi juga harus ada yang teman-teman perhatikan, itu bahayanya. Yang pertama, lapisan kuning ya, ataupun latek di bawah kulit. Nah, ini bagian penting teman-teman ya, di antara gel bening dan kulit luar daun lidah buaya. Itu ada lapisan tipis berwarna kuning yang disebut dengan latek ataupun aloin. Nah, latek ini adalah pencahar yang sangat kuat dan bisa menyebabkan diare parah, kram perut, bahkan dehidrasi ya kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Nah, penggunaan jangka panjang ini bisa merusak ginjal, teman-teman. Jadi selalu pastiin kalau teman-teman konsumsi itu dibuang ya lapisan kuning ini sebelum mengkonsumsi gel lidah buaya. Nah, caranya potong ya di daun bagian pinggirnya,
kemudian iris kulitnya, kulit hijaunya, kemudian lalu bilas gel beningnya sampai benar-benar bersih dari getah kuningnya. Yang kedua, reaksi alergi. Nah, meskipun jarang, beberapa orang bisa mengalami reaksi alergi terhadap lidah buaya, baik diolesin ke kulit, misalkan gatal, ya, ruam, bengkak, maupun dikonsumsi, ya, mual, muntah. Nah, kalau seandainya mau gunain di kulit, ya sebaiknya dioleskan dulu sedikit, dilihat reaksi kulitnya. Nah, kalau seandainya aman, ya berarti bisa dipakai. Yang ketiga, interaksi obat. Nah, ini kalau dikonsumsi, ya. Nah, kalau teman-teman misalkan mengkonsumsi lidah buaya, terutama termakan, ya, di bagian lateksnya secara oral, ini bisa berinteraksi dengan beberapa obat, misalkan obat jantung, ya, obat diabetes. Misalkan obat jantung tadi kayak digoxin, ya, obat diabetes juga, kemudian diuretik, ya, misalkan obat pencahar, ya. Nah, ini bisa memperkuat efek obat yang ataupun mengurangi efektivitasnya. Jadi kalau seandainya mengkonsumsi obat jantung, diabetes, ya, kemudian obat pencahar, ya, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Yang keempat, tidak cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, jadi teman-teman, ya, penggunaan lidah buaya secara oral ini nggak disarankan untuk ibu hamil ataupun menyusui, ya, karena efek laktatifnya tadi, efek pencaharnya ini bisa memicu kontraksi rahim ataupun, ya, masalah ke ASI-nya, masuk ke ASI-nya nanti. Nah, jadi kalau ibu menyusui, kemudian ibu hamil, ya, dua ini jangan. Yang kelima, produk lidah buaya kemasan. Hati-hati sama produk lidah buaya kemasan, misalkan jus ataupun suplemen. Pastikan produk itu bebas dari aloin, dari latex, kemudian juga punya sertifikasi keamanan, ya, sudah BPOM, ya, pokoknya sudah resmi lah. Nah, jadi ini lebih lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, gimana cara menggunakan lidah buaya di rumah? Nah, teman-teman, ya, kalau untuk kulit atau rambut, nah, ini teman-teman bisa ambil lidah buaya, ya, daunnya. Nah, kemudian potong bagian pinggirnya yang berduri itu, kemudian iris, ya, kulit hijaunya, kemudian kerok bagian gel bening di dalamnya. Penting bilas, ya, gel bening ini di bawah air mengalir supaya getah kuningnya itu hilang sepenuhnya. Nah, kalau udah bersih teman-teman, ya, baru bisa, ya, diolesin di bagian kulit ataupun bagian rambut. Kalau untuk dikonsumsi gimana? Ini sangat hati-hati. Jadi kalau seandainya gel lidah buaya udah benar-benar bersih dari latex kuning tadi, nah, teman-teman mulailah dengan konsumsinya itu kecil dulu, lihat reaksi tubuh kita, ya. Nah, sangat disarankan itu buat nyari produk lidah buaya oral yang memang udah diproses khusus buat ngilangi aloinnya. Nah, jadi teman-teman, ya, sering disebut itu decolorized aloe vera. Nah, daripada ngolah sendiri, ya, daun lidah buaya segar untuk diminum, nanti takutnya masih ada sisa-sisa, malah repot, ya. Nah, yang berikutnya itu selalu konsultasikan ke dokter, ya, kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi rutin lidah buaya, terutama kalau punya masalah kesehatan lain ataupun sedang mengkonsumsi obat-obatan. Kesimpulannya teman-teman, lidah buaya ini memang tanaman multifungsi yang luar biasa. Manfaatnya banyak sekali buat kulit, rambut, ya, bahkan kesehatan. Tapi ingat, kayak obat apapun dia punya cara pakai dan juga batasan sendiri. Manfaatinlah lidah buaya ini dengan cara cerdas dan aman. Pastiin kamu selalu ngebuang lapisan kuningnya. Nah, kalau perlu konsultasikan ke ahlinya kalau seandainya untuk menggunakan secara rutin, ya, apalagi kalau penggunaannya secara oral, ya, ataupun dikonsumsi. Nah, siapa di sini yang rutin menggunakan lidah buaya baik untuk kulit, rambut, atau pencernaan? Coba komentar gimana reaksinya ataupun pengalamannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, ya, share, subscribe channel ini untuk informasi penting lainnya. Kemudian terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.